Hai, shalom bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Pendeta Jan Riwando Purba. Saya pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun yang sekarang bertugas di kantor Sinode GKPS, tepatnya di Pusat Pengembangan Liturgi Musik Gerejawi di Pematang, Siantara. Saya lahir di Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Raya Kahayan, tepatnya di Perkampungan Kelurahan Sindaraya. Saya sudah menikah dengan Ibu Rayonita Sipayung dan Tuhan mengurniakan kami satu orang putri yang bernama Angela Hevania Purba. Mau tahu cerita tentang hidup saya? Jangan kemana-mana. Dari awal sebenarnya kedua orang tua saya tidak suka jika saya itu kuliah di tempat lain. Mereka menginginkan saya kuliah untuk menjadi seorang pendeta di gereja saya. Tapi saya menolak karena saya berpikir bahwa sesuai dengan pendapat kawan-kawan saya juga bahwa pendeta itu tidak keren, pendeta itu sangat berkekurangan dan pendeta itu tidak diminati. Sedangkan saya bergaul dengan orang-orang yang penuh dengan sebagaimana orang muda pada umumnya mengutamakan hal-hal yang sangat trending atau sangat baik menurut kaula muda pada waktu itu. Cerita hidup saya sama seperti sebagaimana anak pada umumnya. Saya tidak terlalu berkekurangan, juga hidup penuh dengan kesederhanaan. Namun ada beberapa hal yang menonjol. Saya aktif mulai dari kecil di ruang lingkup gereja dalam pertandingan-pertandingan PES Parawi, Lomba Vokal Solo, dan saya banyak menjuarai, dan saya juga bergelut di bidang musik sampai saya beranjak dewasa. Dengan tekad yang bulat, saya harus melanjutkan perkuliahan saya ke jenjang yang lebih tinggi, dan harapan saya memang saya akan berkuliah di salah satu universitas yang cukup ternama di Kota Medan untuk melanjutkan studi musik saya. Tahun 2007 adalah titik terendah bagi saya di masa transisi, di mana saya sudah menyusun rencana agar saya akan berkuliah di tempat yang saya inginkan di Kota Medan. Dan saya sudah memaksa orang tua saya untuk membelikan saya sepeda motor yang baru, kelak akan menjadi kendaraan saya untuk berkuliah. Tapi setelah kendaraan itu sudah dibelikan, tepatnya pada tanggal 13 Agustus tahun 2007, tahun 2007 itu juga di tanggal 15 saya mengalami kecelakaan yang sangat luar biasa. Yang saya ingat, tepat di tanggal 15 Agustus itu di jam 10 ada seseorang yang memanggil saya. Lalu saya menghadap sebelah kanan dengan keadaan berkendara sedang kencang. Lalu saya langsung menghadap ke depan. Yang saya lihat sudah cahaya putih menyelimuti mata saya. Berselang beberapa waktu, saya mendengar sebuah tangisan, dan saya membuka mata pelan-pelan. Ternyata itu adalah tangisan ibu saya. Pada waktu itu, dengan mata pandangan kabur, saya melihat pakaian saya sudah tergantung di atas kepala saya dan sudah berlumuran darah, dan saya melihat tangan kanan saya dalam keadaan saya tidak berpakaian pada waktu itu sudah patah dan sudah bengkak dan sudah penuh dengan darah. Pada waktu itu setelah saya mengalami kecelakaan, saya hanya bisa tergeletak di tempat tidur. Tiap hari, tiap malam, yang mengurus saya hanya orang tua saya. Jadi pada waktu itu saya merangkak pelan-pelan, saya coba untuk bergerak, tapi berbulan-bulan saya hanya bisa terduduk. Dan setiap hari saya duduk di depan rumah, melihat orang lalu lalang, saya kadang meneteskan air mata, karena saya sudah berpikir dalam hati saya bahwa saya sudah selesai. Saya tidak akan bisa lagi seperti mereka pada waktu itu. Tapi yang saya tangiskan adalah ibu saya yang merawat saya. Mulai dari kecil sampai dewasa sekalipun, apakah dia terus akan merawat saya?
Saya ingin membuat ibu saya sebenarnya dan orang tua saya itu berbangga terhadap hidup saya. Tapi waktu itu, titik terendah, saya hanya bisa pasrah. Dan setelah beberapa waktu, saya terus berserah dan berdoa kepada Tuhan. Akhirnya, titik terang pun menghampiri saya pada waktu itu. Seorang nenek yang saya kenal juga, waktu itu saya sebut saja namanya Opung Oben. Dia datang ke rumah saya melihat saya, merasa kasihan, iba melihat saya. Karena hanya bisa terduduk dan tergeletak, bersandar di dinding. Dia berkata, bolehkah saya mengobatinya kepada orang tua saya? Lalu orang tua saya dengan menangis, dia katakan, obatilah agar dia bisa sembuh. Dan akhirnya hanya beberapa sentuhan dengan menggunakan minyak, saya tahu bahwa itu juga adalah kuasa Tuhan. Akhirnya saya juga diobati olehnya, dan ada beberapa dokter juga termasuk pengobat medis yang ada bertetangga dengan kami yang saya anggap juga sebagai bapak saya. Dia juga memberikan obat kepada saya. Dua orang ini menjadikan saya semakin hari semakin bersemangat, dan akhirnya saya benar-benar pulih. Dan akhirnya dengan pergumulan besar, dengan doa dan penuh dengan keberserahan kepada Tuhan, saat itu saya memilih untuk melanjutkan perkuliahan di salah satu sekolah tinggi di kota Medan. Dan saya bersedia untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan pada waktu itu juga, saya berpikir bahwa saya harus menjalaninya dan saya akan berserah kepada Tuhan. Walaupun dalam pikiran saya, harapan saya, talenta saya, hobi saya dalam bermain musik, bernyanyi, dan lain sebagainya, saya pikir semua itu saya harus lupakan. Karena Tuhan mungkin tidak menginginkan itu. Tapi ternyata saya percaya setelah saya menjalaninya, saya dipakai di kampus juga dalam hal musik. Dan begitu juga setelah saya tamat dari kampus, saya menjadi seorang pendeta, tetap juga Tuhan tetap memberkati saya dari semua talenta yang saya miliki, dari hobi mulai dari saya kecil sampai saya saat ini juga Tuhan telah sediakan yang terbaik bagi saya. Maka saya percaya sebagaimana firman Tuhan yang pernah saya baca ketika saya dalam keadaan titik terendah, yaitu diambil dari Mazmur 32 ayat 8, ada 3 hal yang saya ambil pesan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan petunjuk, dan Tuhan juga akan mengajari kita, dan Tuhan juga akan menasehati kita. Dimanapun kita berada, kapanpun dan apapun profesi kita, kalau kita menjalaninya dengan baik, percayalah, saya pikir sebagaimana pengalaman saya yang telah saya hadapi, Tuhan ada di hidup kita untuk mengubah alur hidup kita menjadi yang lebih baik. Saya Pendeta Jan Riwando Purba, I am second, Jesus first.